anak turunannya tidak akan ada yang jadi orang soleh, bikin pusing, jadi muslimin itu salah orang tua. Andai kata orang tua punya penyakit hasud, ngerti hasud? Iri ya, iri lah. Asal orang kebeli motor baru, sesak napas. Ada nggak sesak napas? Ngomongnya kayak enak lah. Si udah beli motor baru, udah utangnya juga saya juga mampu 100. Itu orang kasih tuh. Iya, jadi orang kasih mah nggak ada sadarnya. Ngomong gimana pun tetap salah orang maksudnya. Gitu. Nah ya, nanti kita terus sama Pak RT ditugasin. Udah kenyang saya mah. Kamu kalau mau ngaji silakan. Kamu bodoh, kamu udah hebat. Itu orang hasud. Sekalipun pintar, kalau memang tujuannya memajukan agama, jadi lokomotifnya, jadi operatornya tuh. Mentang-mentang gak cukup sama, gak usah ikut ngaji, ya orang sentimen. Anak turunannya, kalau orang begitu jangan harap anak turunan soleh, usahanya maju, ya bakal lama-lama anak itu musuhin orang tuanya semua. Kalau enggak bukti, kalau enggak nyata, saya sanggup membayar uang 1 juta. Orang hasud, orang suka merasain orang lain, suka merasani, suka menjelek-jelekan orang lain, suka ngadu-ngadu, suka ngomongin. Paling enak kan itu ngomongin orang lain. Diri gak benar juga ngomongin orang lain, bablas angin nih. Iya. Kalau orang suka menjelek-jelekan orang lain, buru-buru minta maaf. Kalau nggak minta maaf, di akhirat tuntut. Anaknya nanti gak bakal ada yang soleh. Gak percaya, jamin. Bayar saya ngomong. Kalau nggak bukti sama ya. Datangannya ke rumah saya. Kalau anak yang orang tuanya kayak gitu soleh, saya sanggup bayar. Gak bakal. Al-amalu sayyi'un yu'asiru fid dunya. Kerjaan orang tua, karakter orang tua jelek, anak turunannya tidak akan ada yang berbobot. Gagal. Maling memotoran, maling mobilan, nantinya gitu. Banyak contohnya, Pak. Lihat. Banyak contoh. Ini orang padahal bisa ngaji nih. Bisa ngaji, pintar ngaji, tapi asal ada usaha dimusuhin. Ya, kurang orang mana kamu? Pendatang kamu, jangan ke depan. Gak ikut ke masjid, basah. Itu kan enak kan? Ngomong enak. Bikin ulang-ulang, pokoknya pendatang tidak boleh ngimamin, tidak sah. Bodoh-bodoh juga harus penduduk setempat. Itu kan? Kalau orang perumahan sih gak bakalan. Ini cerita, bukan cerita, memperkirakan, cuman mustahil tidak ada. Ceritanya tuh orang itu satu aja dulu, jangan banyak-banyak. Orang itu meninggal, padahal itu orang yang cuman wataknya sama siapapun gak ada baiknya, selalu menanam kebencian. Itu anaknya yang nyalon dewan, nyalon DPR berapa kali, 3 kali gagal semua. Sekarang rumah juga gak punya. Di mana tinggalnya? Itu di Puri ada rumah kosong. Itu amal orang tua. Yang satu belangsak semua. Padahal menurut adat mustahil itu turunannya belangsak. Dikarenakan amal orang tua tidak baik, nah itulah jadi maka kita bukan menuduh, memberi peringatan, takut
Kita ada yang ngajak jelek, bukan menuduh jelek. Nah, kita tingkatkan ibadah kita, sholat sunat kita. Terus orang tua istighfarin setiap waktu. Kalau pengen rezeki banyak, tadi lah Allah. Yang kedua, sebelum mendoa istighfaran dulu orang tua 3 kali. 99% Allah mengijabah. Gimana? Allahumma gfirli dunubi wa li walidayya wa rahuma kama rabbayani shaghira. Itu 3 kali. Allahumma gfirli dunubi wa li walidayya wa rahuma kama rabbayani shaghira. Jangan yang aneh-aneh lah. Setelah 3 kali kita mendoa. Pertama alhamdulillah, amin dulu doa. Nanti terakhir amin lagi. Amin, amin, alhamdulillah, sholawat, terus minta apa kita? Allahumma rzuqni rizqan wasi'an mubarakan fi min ghairi wal masyaqqatin wa darin yang sungkori. Ya Allah, saya beri rezeki yang gemar, yang banyak, yang manfaat. Insya Allah berkahnya orang tua yang melebihi orang tua lain. Orang tua kita orang bodoh dibandingkan dengan sepangkat wali, tetap kalau dinisbat buat kita muliaan orang tua kita sendiri. Lebih-lebih seminggu sekali nih orang tua hadiahin sholat hadiah. Pada tahu kan? Kalau hadiah pada tahu. Disoli sholat 2 rakaat terus baca ayat kursi ala umur kulhu 10, kalau enggak 10 11. Hadiahin sama orang tua. Ya Allah, tolong sampaikan sholat saya 2 rakaat kepada ibu saya, bapak saya. Berkah nanti. Gak usah cari dukun-dukun yang aneh-aneh. Habis uang gak keluar. Orang tua kalau dekat kuburannya jarahin. Kalau saya dekat kuburan orang tua mau baca Quran di kuburan orang tua setiap asar, sayangnya jauh Tasikmalaya. Bukan saya suka ngiri tuh sama orang sini. Nah, kuburan orang tuanya dekat rumahnya, kelihatan lagi baca Quran tiap hari. Aduh, sama jauh. Udah istighfarin aja orang. Jarahin orang tua. Gak usah jarah-jarah yang lain. Habis uang gak keruan. Mending jarah kuburan orang tua. Apabila orang tua dijarahin sama anaknya sendiri, itu bahagianya bukan main. Paling bahagia orang tua apabila anak sendiri menjarahin kuburannya. Paling datang mau lebaran sama sapu dan pacu, itu apa tuh? Jarahin. Kalau yang ada, yang tidak ada sama. Yang masih punya orang tua hari Jumat nyodorin air 11. Mah bertanya, Pak bertanya, biarin tuh ibu kita, bapak kita mau baca apa, kamu masang batara pancuran emas pada serah. Orang namanya orang tua tuh tujuannya membaik, anaknya cuma bahasanya itu misalnya saking sabar ngomong pengen minta asian kayak si kumang, biarin isinya mah biar anak saya tuh soleh, anak saya jembar banyak rezekinya, kasih air saudarin sama orang tua, mau dibacain salawat sekali, mau bismillah, mau apa aja diminum, dicucikan badan muka kita, insya Allah ganteng lagi ya. Paling maju. Yang udah gak punya orang tua, kirimin terus istighfaran. Asal mau mendoa di sholat, istighfar dulu dia. Jadi jangan bingung-bingung masalah pengen senang ekonomi, ya itu caranya. Istighfarin orang tua. Dan jangan bikin kecewa orang tua. Kan dalam surat Luqman kan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana imma yablughanna kal kibara ahaduhuma aw kilahuma
wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Udah pada langsung itu. Pertama, ibadah kepada, jangan musyrik sekecil apa. Wabil walidaini di sana kepada orang tua harus sebaik mungkin, pengen membahagiakan orang. Bil mu'abakum tabirukum abnaukum, harus berbaiklah berbakti kepada orang tuamu, nanti anak kamu akan berbakti kepada kamu. Kalau tidak gitu hukum karma nantinya. Ya, hukum karma. Tadinya suka ngebohong sama orang tua, nanti dibohongin lagi sama anak. Iya. Lima yang belum akal kibar walau apabila orang tua sudah nyampe tua, atau salah satunya pala taqulahu ma'ufi, jangan berkata keras. Jangan berkata anak pada orang tua suara lebih keras daripada orang tua. Dosa itu dibendu Allah. Sekalipun ibu sendiri, bapak sendiri enggak sakit hati mah, tapi Allah gak ridho. Yang kasar sama orang tua, apalagi sama samelek lah sebenarnya. Kan anak sekarang biasanya mendidik, mak kejo aja, gitu kan? Mak naon dulu cari aja sendiri. Jangan kayak babu, ibu sendiri bikin babu, walat nih. Walatan haruma, jangan sekali berani-berani membentak kepada orang. Kata orang tua salah, iya. Sekalipun menurut perasaan kita enggak salah-salah amat, tapi kata orang tua salah, udah saya terima mak, minta maaf. Pak, saya minta maaf, saya salah. Udah, jangan ambil pusing, nanti juga Allah yang memberi petunjuk. Yang penting orang tua itu ridho. Hidup di mana-mana juga kalau orang tua kita ridho, akan menjadi orang bahagia. Sekalipun ilmu setayung, kalau sama orang tua bikin kecewa, jangan harap hidup senang. Wakul lahu maqalan karimah, kalau berbicara kepada orang tua dengan pakai bahasa yang sopan saja. Iya, apa sih susahnya? Kalau orang Jawa sih memang sopan. Ya. Nanya kak babaturan lagi kalau orang Jawa mah sopan. Ajeng tina pun di kang mas, gitu kan? Ajeng pekan, ajeng pas berapa? Itu kan? Bagus itu kayak orang Jawa. Coba kalau orang Sunda yang nggak dididik, waduh pasang. Gitu. Menggerakkan itu usia ampun. Kalau telah sampai nggak didik anak sih kasar gitu. Didik anak biarlah jadi anak yang sopan. Sama orang tua, sama orang lain pun harus sopan. Apabila telah menjadi anak sopan, orang lain kan menanyakan anak siapa itu? Itu namanya anak mengangkat derajat orang tua. Itu fungsinya anak. Gimana caranya supaya anak ini mengangkat derajat orang tua? Walaupun orang tua bodoh, tapi anak sopan, anak berakhlak baik, ke bawah mulia. Gak bakal kekurangan rezeki, gak bakal SH, apa SH? Susah hidup. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Terus satu lagi, wah, nggak malu ya, berasa. Satu lagi, demi keselamatan. Tamannya sekarang nama motor, kalau nggak nyenggol kesenggol. Sekalipun nyenggol mbak, tetap aja marah. Iya, kalau nggak kesenggol nyenggol. Kalau nggak nyenggol kesenggol, mubru sendiri.
Gimana caranya? Apabila kita tujuan keluar rumah mau kemana aja, bacalah Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Mau diselesaiin silahkan. Mau sampai la billah apa-apa. Gitu. Kalau memang pelit lah sampai bilahnya. Mau diselesaiin Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mesti setiap mau keluar rumah. Apa keistimewaannya? Orang tersebut dari mulai berangkat sampai kembali lagi ke rumah dijaga dari musibah balai 99 macam. Tuh, dijaga musibah dari 99 macam. Namanya musibah. Kenal putus. HP jatuh. Ini itu musibah. Enggak jatuh, dicopet. Namanya musibah. Motor betus, kan malu. Iya, itu musibah. Setiap yang enggak sama dengan keinginan bikin kecewa itu namanya musibah. Satu-satunya jalan bacalah apabila mau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itulah lebih-lebih lah syahadat mah jangan dulu kebanyakan. Kalau syahadat terlalu banyak, setiap habis sholat syahadat 25 belum Fatihah belum qul. Nggak orang kober. Iya, itu dulu aja. Segitu juga kalau diamalkan, nggak bakal hidup susah. Malah bikin orang heran. Itu orang warungnya kecil-kecilan, tapi kayaknya senangnya bukan main, duitnya banyak, gitu. Jadi kesenangan itu tidak ketergantungan banyak harta. Mendingan harta kelihatannya sedikit tapi senangnya bukan main. Dengan itu ya, kalau banyak harta capek harus bikin gudang. Setelah bikin gudang harus cari saham. Beli saham kalau nggak dibacok. Kalau saham dibacok, mendingan nggak punya harta yang banyak, tapi kebutuhan menguasai. Sampai kak punya duit nggak kepake, ya kayaknya orang perumahan gitu kayak duit 1 tahun nggak kepake, habis butuh apa? Iya, mau beli motor itu nggak ada, mau beli mobil udah ada, ini duit nganggur nih, udah dikasihkan sedikit ini anak keponakan nih Cong 10.000 gitu. Nanti rezeki yang akan datang semakin banyak. Ya nggak beda kita punya pohon ketela, kami sambut, singkong, nah diunder kan, dipotong 1, nanti tumbuhnya 3. Tuh, yang 3 dipotong lagi tumbuh 3 jadi 9. Tuh harta kalau disikapkan kayak gitu ya, percaya gak percaya pasti gitu. Contoh lagi, kita punya anak perawan, kalau pelit coba gak bakal banyak. Jangan ini mah saya dicoba punya anak perawan dikawinin sama orang lain, kan punya anak 5, 10 malah, itu jembar kan, itu contohnya. Makanya kalau harta dikasih sama orang, tapi yang layak dikasih, itu di jalur yang layak, orang yang dikasihnya pun layak diberi. Itulah sampai senang.
Jangan orang lain tuh keponakan. Adik sendiri, saudara sendiri kelihatannya perlu apa? Kasih. Jangan perhitungan. Kalau kita perhitungan, Allah perhitungan lagi. Mau kita sama saudara nih, sama saudara. Aduh Pak, saya punya perlu duit berapa? 200 aja. Buat apa? Listrik nggak kebayar. Udah jangan mikirin bayar. Milik kakak masih banyak. Asal yakin. Cerita saya dulu. Saya cicing di kampung sudah 35 tahun sekali. Bikin pesantren dari pertama datang, cuma nggak banyak santrinya. Yang namanya listrik gratis sampai sekarang. Sekarang listriknya juga 3 box. Dulu yang di Panongan juga sama gratis. Dan punya 2 tempat, cuman kapolanya 1. Kapolanya 1, tempatnya 2. Yang di sana gratis, yang di sini seumur hidup nggak ada uang bayaran, paling hanya 20.000 buat dialah patung-patung itu. Ya apa kali itu mah saya yang bayar. Seumur hidup belum pernah saya ketagihan listrik, belum bayar aja. Yang cerita yang saya udah bukan merayu, bukan. Kalau cinta palsu itu mah. Kalau mungkin kayak Pak RT mah agak tahu lah. Nah, kan tadinya di sana. Dulu yang ngaji 300 orang aja. Anak kampung dipungut enggak. Kalau musim fitrah belum pernah yang sifatnya musim fitrah saya nerima fitrah dari santri belum pernah. Malas. Apa masalahnya? Gak mau aja gitu. Malahan kalau santri jauh mah saya yang fitrah sama santri. Santri mah biarin fitrah sama siapa. Yang dirasa-rasa sampai sekarang belum pernah mengeluh. Sekalipun enggak kaya kayak orang-orang. Kaya sih enggak. Ini kayak wedus. Iya. Kalau mau pesantren umpama ke kobong saya di sana, nggak ada uang muka, nggak ada uang apa, gratis. Tapi gratis juga nggak ada yang mau. Iya, gengsi kali, kamu ini katain susah lah, bodoh. Yang nggak mau ya nggak mau. Bagi orang yang kurang mampu silahkan. Bukan saya menjamin, tidak menjamin, cuman tidak ada uang itu ini ngomong tamat Quran harus motong kokok, nggak ada. Ini tamat kitab ini harus motong kambing, nggak ada. Mau berhentinya juga udah pesantren, nggak ada biaya. 2 tempat tuh dari Cilongok berapa orang tuh anak kecil di sana Pak. Yang biasa di orang lain mah biayanya ada yang 40 juta, ada yang 1 juta seminggu habis. Kalau di tempat saya dididik jangan boros, apalagi perempuan juga ada kan, jangan boros, nantinya kebiasaan nggak bisa nyimpan. Apalagi perempuan, kalau perempuan boros nggak bakal lama rumah tangganya. Mertuanya nyanyi, loh istri kamu boros kayak karung bolong, udah bang cari yang lain gitu kan. Iya, makanya kalau punya anak lebih perempuan didik,
bukan didik pelit tapi didik menghemat. Didik menghemat. Uang sebanyak apapun kalau boros, nanti yang dirugikan kalau punya suaminya. Mendingan kalau sabar suaminya, kalau gak sabar, ya ujung lah. Nah kembaliin sama orang tuanya. Ya gak, cari. Didik. Jadi mendidik anak itu dididik akhlak, didik kesopanan. Jangan sampai anak itu dididik menjelek-jelekan orang lain. Bapaknya menjelek-jelekan orang di luar, ibunya ngomongin orang lain di dapur, anaknya di tengah rumah. Jangan sampai. Jadi alhasil kita harus punya hati bersih. Jangan menanam kebencian kepada orang lain. Dan juga bahayanya amal ibadah kita hangus. Al-hasadu yahbitul amal kama yaqulu